Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Bangsa Yahudi merupakan bangsa yang juga disebut dengan Bani Israel. Nama Yahudi diambil menurut salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yaitu Yehuda. Yehuda ini adalah salah satu dari 12 putra Nabi Yakub, seseorang yang hidup sekitar abad 18 sebelum Masehi dan bergelar Israel. Bangsa Yahudi ini merupakan bangsa yang seringkali ingkar janji. Mereka juga merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa lainnya. Perilaku bangsa Yahudi ini yang sering menghina bangsa lain sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya di dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan bagi Rasulullah dan para sahabat serta umat Islam sampai akhir zaman. Lalu, apa saja 3 janji Allah itu terhadap kaum Yahudi? Seperti apa wujud janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi? Mari simak video ini untuk menambah wawasan kita semua. Nomor 1. Janji Allah tentang kehancuran bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi yang suka berperilaku meremehkan dan menghina bangsa lain bukanlah sebuah kebetulan. Sebab di dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana perilaku bangsa Yahudi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel, dan dalam kitab itu, sesungguhnya Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan Bani Israel pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Ayat tersebut turun di kota Mekah, jauh sebelum umat muslimin mempunyai kekuatan di Madinah. Menurut catatan sejarah, bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Bangsa Yahudi pernah hampir punah dengan kekuatan Babilonia dan Roma. Hal ini juga terjadi sebelum Islam datang. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan atau kejahatan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian, kehancuran datang menimpa kaum Yahudi tanpa menunggu waktu yang lama. Kehancuran bangsa Yahudi ini adalah perjuangan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua, janji Allah tentang kebangkitan dan kejayaan bangsa Yahudi. Tak bisa dipungkiri, jika kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi kembali diulangi bangsa Yahudi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. "Kemudian, kami berikan giliran kepadamu untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan keturunan, serta kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Quran Surat Al-Isra ayat 6. Dalam ayat tersebut mengisyaratkan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya, dan mengejar bangsa Yahudi keluar dari negeri itu. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya, dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Yahudi juga mengalahkan kaum muslimin di wilayah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan janji kedua kepada bangsa Yahudi setelah kehancuran yang pertama. Hal itu terbukti dengan sejahteranya perekonomian maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri menuju ke Palestina tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kekuatan militer dan ekonomi negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Karenanya, kesombongan Yahudi semakin meningkat sampai sekarang ini. Yang ketiga, janji Allah tentang hancurnya bangsa Yahudi. Sebagaimana janji pertama dan kedua yang sudah terpenuhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janji yang ketiga. Derita yang dirasakan Palestina akan segera dituntaskan. Perbuatan keji yang dilakukan Israel hanya akan mempercepat datangnya hukuman dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, "Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, akan kami datangkan orang-orang lain
untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya, apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra, ayat 7. Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan, akan melenyapkan dan menghancurkan bangsa Yahudi, dari muka bumi ini. Maha Suci Allah, yang telah memberitahukan kepada kaum muslimin, akan kembali memasuki Masjidil Aqsa, sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab, yang menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat, Allah telah memutuskan, bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan, di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian, mereka membuat kerusakan besar, sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka, dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah kekuasaan mereka binasa, mereka akan diusir, dan dicerai-beraikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, karena takut kepada musuhmu, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Maidah, ayat 21. Demikian kisah tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi. Semoga menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.